Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu kembali dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Di konten kali ini kita masih tetap membahas anthurium karena masih banyak sekali jenis-jenis anthurium kawan-kawan yang mungkin saja saya sendiri pun belum tahu, dan setelah saya bikin konten ini saya baru tahu kalau ternyata itu banyak jenis-jenis anthurium di luaran sana yang saya pribadi pun belum tahu kawan-kawan ya. Jadi saya akan bahas terus tentang anthurium sampai benar-benar anthurium itu habis, baru kita akan pindah ke tanaman hias yang lainnya seperti aglonema, sansevieria atau yang lain-lain. Oke, balik ke objek kita kali ini. Saya masih bertemu dengan anthurium lawas ya kawan-kawan ya. Boleh dibilang entah spesies entah lawas, masih kurang jelas. Tapi ini kawan-kawan, bentuknya ya anthurium lawas spesies atau anthurium jadulan zaman dulu ya, bentuknya seperti ini kawan. Saya ingat sekali kawan-kawan, pertama awal-awal saya punya anthurium tuh, punya anthurium ini aja udah keren banget nih kawan-kawan ya. Boleh diperhatikan ya. Ya kan, ini anthurium plowanii namanya. Saya baru cek ternyata ini anthurium plowanii Raffles ya, atau Raffles dibilangnya. Jadi saya tahu dan saya kenal tanaman ini awal sekali itu yang bernama anthurium Raffles kawan-kawan. Sebelum jenis anthurium yang lain keluar, itu jenis ini udah yang beredar di masyarakat. Kenapa? Kemungkinan dari jenis bentuknya yang biasa-biasa aja menurut sebagian kolektor ya kawan-kawan ya. Tapi buat saya ini berharga karena ini adalah salah satu anthurium yang saya punya pada saat awal-awal saya bermain anthurium tahun 2004 ya, 2005 dulu ya kawan-kawan ya. Pada saat itu saya punya beberapa tanaman aglo. Saya masih aglo dulu sebetulnya. Nah, baru sedikit-sedikit punya anthurium karena boleh tukar-tukar dengan kawan antara aglo. Saya ingat banget aglo heng-heng, saya tukar dengan ini kawan-kawan, Raffles namanya, dibilangnya Raffles. Kalau saya baca di beberapa literatur internet atau di Google Chrome ya, saya melihat ini ada yang menyebutnya anthurium plowanii Raffles, ada juga jenis anthurium plowanii yang lain. Tapi boleh saya bilang hampir-hampir sama, malah ada salah satu situs mengatakan kalau ini adalah anthurium plowanii Raffles, atau bahasa Indonesia disebutnya anthurium Raffles gelombang cinta. Loh, Raffles gelombang cinta, saya kurang ngerti ya, tapi ya bagi saya ini adalah anthurium Raffles ya kawan-kawan, Raffles atau Raffles ya kawan-kawan ya. Dan untuk ciri-cirinya masih seperti anthurium lawas yang lainnya, tapi kalau ini bentuknya kita sudah bird nest ya, bentuknya sudah bird nest seperti sarang burung ya, karena memang ada dua tipe aja, yang batangnya tinggi menjuntai ke atas seperti radikan atau anthurium siri atau anthurium corong atau anthurium golok-golokan ya. Nah, ini Raffles ini sudah masuk kategori yang bird nest walaupun dia ada tangkai ya. Ciri utamanya adalah sebetulnya kalau dulu saya awal main, saya ingat banget, ciri awalnya untuk Raffles itu adalah apa? Satu bang, batangnya kotak ya. Bahasa ilmiahnya tuh ada, lupa namanya apa kalau untuk batang ini ya. Tapi ini kita lihat aja karena ini kita bahasnya juga di Indonesia ya. Ini batangnya harus kalau kita pegang ya kawan-kawan, ini kotak, bentuknya kotak ya. Ya, jadi harus diingat bentuknya kotak. Beda dengan anthurium yang lainnya, pokoknya saat itu mencirikannya gimana? Oh, kalau Raffles itu batangnya kotak bang, tadi gitu. Tapi kalau gelombang cinta dia daunnya tuh agak-agak membulat. Oh begitu ya? Iya. Oke. Nah ini dia kawan-kawan. Jadi dan bisa dimasuk. Saya tidak menyalahkan kalau ada orang bilang katanya anthurium Raffles gelombang cinta, karena boleh perhatikan kawan-kawan sini ya. Ini dia juga bergelombang ya, bergelombang ya. Bisa jadi kemungkinan ya, iya ini cikal bakal atau memang ya anthurium gelombang-gelombang ya pinggirnya ya, boleh dibilang gitu ya. Dan untuk tekstur daunnya ya, ini tebal kawan-kawan ya, teksturnya tebal. Ini teksturnya tebal, masih lebih tebal dari Reflexinervium malah kalau boleh saya bilang. Dan dia tekstur daunnya ini lembut ya, tidak berbulu atau tidak beludru ya, agak lebih tepatnya ngedop ya kalau ini, kalau saya bilang ya. Untuk permukaan batang daunnya boleh diperhatikan di sini. Ini masih sama seperti Reflexinervium atau Superboom, jadi masih berbentuk segitiga ya. Tapi di sini dia ada tulang-tulang yang tidak beraturan ya. Daunnya tebal ya,
Nah, jadi ciri utamanya ada satu, batangnya kotak, daunnya tebal, ada gelombang ya, tapi tidak serapet gelombang cinta ya dia ya. Makanya ada yang bilang ini Anthurium Raples gelombang cinta ya. Daun bergelombang, daunnya tebal, ininya apa, tulang tengahnya menonjol tegas berbentuk segitiga, dan dia ini terkenal memang dia sangat rajin berbuah kawan-kawan, atau ini apa namanya, keluar spandik atau tongkolnya ya, spandiknya ya, keluar spandik. Ini pun lihat kawan-kawan, ini pohon ini masih kecil tapi dia udah rajin sekali berbuah ya. Jadi untuk disilang ini sangat cepat, tapi sayangnya kalau saya bilang karakter dari Raples ini kurang banyak diminati kalau saya bilang. Makanya kalau sekarang saya jalan ke kompleks, saya suka sedih sebetulnya. Banyak Anthurium Raples ini hanya teronggok di depan rumah. Bukan di teras ya kawan-kawan, di luar pagar teronggok di pinggir jalan. Yang saya bilang, aduh, pada zamannya dulu ini Raples, punya Raples aja tuh udah bangga banget kawan-kawan ya. Punya Raples aja tuh udah bangga banget, punya Anthurium Raples gitu ya. Dan saya juga dulu sempet jual beberapa pohon Anthurium Raples ini kawan ya. Oke, untuk media tanamnya dia sama aja, malah dalam hal ini saya lihat hanya ya masih sekam mentah dengan beberapa pakis ya ada tetap di dalam sini ya. Oke, masih ada pakisnya juga kawan-kawan, jadi oke lah. Untuk pertumbuhannya juga untuk di dataran rendah dan dataran tinggi dia tidak ada satu yang perbedaan mencolok ya, jadi masih oke lah, masih bagus ya performnya ya, karena ini termasuk salah satu Anthurium yang sangat bandel. Kenapa? Banyak saya lihat tersia-sia di depan pagar rumah, kena matahari full, tidak ada pakai paranet, perawatan apapun tidak ada, tapi dia masih tetap kuat gitu ya, tidak terbakar, tidak apa. Jadi karena memang daunnya dia sangat tebal sekali. Makanya ini salah satu Anthurium yang saya bilang paling bandel kalau saya bilang ya. Kawan-kawan, nah bisa diperhatikan. Oke, mungkin itu saja kawan-kawan kalau untuk Anthurium Raples atau Powanii ini ya. Kalau orang bilang Powanii Raples gelombang cinta gitu ya. Untuk Anthurium Raples ini adalah salah satu Anthurium awal sekali booming, salah satu Anthurium yang paling banyak beredar di petani ataupun di penghobi ya. Jadi ini salah satu Anthurium, fase Anthurium ini adalah sebelum fasenya Hukeri atau gelombang cinta atau Gemanii atau Bonplandii. Jadi ini adalah salah satu Anthurium awal-awal sekali masuk ke Indonesia kalau saya bilang. Saya mengenal ini dulu sebelum saya mengenal Anthurium yang lainnya. Untuk kawan-kawan ada info atau saran atau komen apapun ya kan, tolong beri komentar. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan keep support channel saya untuk kedepannya lebih maju lagi. Terima kasih dan sampai ketemu di konten berikutnya.